Fraktur adalah terputusnya kontinuitas struktur tulang atau tulang rawan bisa komplit atau inkomplit, atau diskontinuitas tulang yang disebabkan oleh gaya yang melebihi elastisitas tulang. Fraktur juga melibatkan jaringan otot, saraf, dan pembuluh darah di sekitarnya. Nah, secara umum, fraktur adalah patah tulang yang disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Sebagian besar patah tulang dapat disebabkan oleh kekuatan tiba-tiba atau berlebihan. Fraktur dapat disebabkan oleh cedera langsung maupun cedera tidak langsung. Pada cedera langsung, tulang akan patah pada tempat terjadi benturan. Jika gaya yang diterima tulang terlalu besar, maka tulang dapat menjadi beberapa fragmen dengan kerusakan jaringan yang luas. Sedangkan pada cedera tidak langsung, akan ada jarak antara patahan tulang dengan lokasi terjadinya benturan. Tulang cukup mudah patah, namun mempunyai kekuatan dan ketahanan untuk menghadapi stres dengan kekuatan tertentu. Ada dua faktor yang mempengaruhi fraktur, antara lain faktor ekstrinsik meliputi kecepatan dan durasi trauma yang mengenai tulang, arah, dan kekuatan trauma. Yang kedua ada faktor intrinsik meliputi kapasitas tulang mengabsorpsi trauma, kelenturan, kekuatan, dan densitas tulang. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, telah didapatkan bahwa dari sekian banyaknya kasus fraktur di Indonesia, fraktur pada ekstremitas bawah akibat kecelakaan memiliki prevalensi paling tinggi terjadinya cedera, yaitu fraktur dengan presentasi 67,9% dari 92.976. Orang dengan kasus fraktur tibia sebanyak 3.775 jiwa, orang yang mengalami fraktur kruris sebanyak 14.027 jiwa, orang yang mengalami fraktur femur sebanyak 19.754 jiwa, orang yang mengalami fraktur pada tulang kecil di kaki sebanyak 970 jiwa, dan orang yang mengalami fraktur fibula sebanyak 337 jiwa. Selanjutnya itu fraktur. Fraktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Untuk fraktur terbuka merupakan fraktur yang terjadi ketika tulang menembus lapisan kulit dan lapisan otot, serta tulangnya bisa dilihat. Nah, fraktur terbuka ini dibagi menjadi 4 grade, yaitu grade 1, grade 2, dan grade 3. Kemudian fraktur tertutup merupakan fraktur yang terjadi ketika tulang tidak menembus lapisan otot dan juga lapisan kulit. Untuk grade-nya sendiri dibagi menjadi 4 grade, yaitu grade 0, grade 1, grade 2, dan juga grade 3. Kemudian untuk prognosis dari fraktur ini merupakan bersifat bonam atau bisa disembuhkan, dan ketika sudah sembuh si pasien bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Baik, selanjutnya adalah manifestasi klinis dari fraktur. Yang pertama ada deformitas. Nah, pembengkakan dari perdarahan lokal itu dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Spasme otot juga dapat menyebabkan pemendekan tungkai, deformitas rotasional atau angulasi. Nah, dibandingkan dari sisi yang sehat, biasanya pada lokasi fraktur dapat memiliki deformitas yang nyata. Yang kedua ada pembengkakan. Edema itu dapat muncul segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan sekitar. Yang ketiga ada memar. Memar terjadi karena perdarahan subkutan pada lokasi fraktur. Yang keempat ada spasme otot. Spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Yang kelima ada nyeri. Jika klien secara neurologis masih baik, nyeri akan selalu mengiringi fraktur. Intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing klien. Nyeri biasanya terus-menerus meningkat jika fraktur dimobilisasi. Hal ini terjadi karena spasme otot, fragmen fraktur yang bertindihan, atau cedera pada struktur sekitarnya. Dan yang terakhir adalah ketegangan. Ketegangan di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi. Jadi untuk anatomi dari tungkai bawah itu terdiri atas os tibia dan fibula, yang dimana kedua tulang ini dibungkus oleh beberapa lapisan otot. Dari sisi anterior dia dibungkus oleh musculus tibialis anterior, serta ada extensor digitorum longus dan extensor hallucis longus. Kemudian dari sisi lateral
Dia dilapisi oleh musculus peroneus yang terdiri atas peroneus longus, peroneus brevis, serta musculus peroneus tertius. Dia dilapisi oleh grup otot triceps surae yang terdiri atas musculus plantaris, musculus soleus, dan musculus gastrocnemius. Adapun fisiologi dari tulang, yaitu yang pertama sebagai pembentuk rangka tubuh, yang kedua sebagai tempat perlengkapan otot, yang ketiga sebagai bagian dari dalam tubuh untuk melindungi dan mempertahankan alat-alat atau organ-organ tubuh, kemudian sebagai tempat mengatur dan deposit kalsium, fosfat, magnesium, dan garam, dan juga sebagai tempat pembentukan sel darah merah di dalam sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu biomekanik pada knee joint, yang dimana osteokinematiknya itu terjadi pada sendi lutut, yaitu ketika fleksi dan ekstensi ini pada bidang sagittal, yang dimana ROM-nya itu pada gerakan fleksi itu 120 hingga 130, itu pada gerakan fleksi, dan bisa hingga 140 bila diikuti dengan fleksi hip, dan pada gerakan ekstensinya itu 0 sampai 10 derajat bila diikuti dengan gerakan ekstensi hip. Kemudian untuk gerakan endorotasinya dia itu sekitar 30 sampai 35 derajat, dan untuk gerakan eksorotasinya 40 sampai 45 derajat. Kemudian untuk artrokinematik pada knee joint, yaitu saat femur rolling dan sliding berlawanan arah. Pada saat gerakan fleksi itu femurnya rolling ke arah posterior dan slidingnya ke arah anterior, sedangkan saat ekstensi femur rolling ke arah anterior dan sliding ke arah superior. Nah, jika tibia bergerak fleksi atau ekstensi, maka rolling dan sliding terjadi searah, yaitu saat fleksi menuju ventral dan saat ekstensi menuju ventral. Perkenalkan Bu, saya Rizky Hikmat. Boleh tahu nama tas siapa Bu? Nama saya Ikin, Ibu Iin. Ibu Iin di mana kita tinggal? Jalan Tupai. Baik. Boleh tahu apa keluhan Dok? Ini kaki saya habis operasi karena patah. Bisa ceritakan kejadiannya bagaimana bisa patah? Jadi waktu itu saya naik Grab, terus pas saya turun, saya jalan, terus tiba-tiba jatuh, terus kaki saya patah. Berapa lama kejadiannya? 2 bulan. 2 bulan yang lalu sih. Ini setelah kita jatuh langsung sih ke dokter atau bagaimana? Tidak, orang-orang di situ bawa ke tukang urut. Ketika urut dulu baru ke dokter nih. Tidak, pas 1 bulan di tukang urut, setelah 1 bulan itu baru Pak berani ke rumah sakit buat operasi. Kalau misalnya malam hari kita terganggu tidur tak atau gimana? Iya, iya. Kita merokok atau minum alkohol? Tidak, Tidak nih. Ada foto radiologi kita bawa? ada. Ada. Ada keluhan lain tak? Tidak ada. Kalau riwayat penyakit lain tak? Tidak ada. Yang pertama itu inspeksi statis. Nah, bila kita lihat dari sisi anterior, pasien ini melumpuh berdiri dengan melumpuh dengan satu kaki, dan kita bisa lihat di sebelah kanan yang pasca operasi ini dia mengalami drop foot, dan juga bagian bahu dan pelviknya itu dia asimetris. Yang selanjutnya tes orientasi. Coba Bapak berdiri tanpa pegangan. Bisa, nggak bisa ya? Terus tadi coba kalau berdiri
Makan itu bisa dirikan sendiri. Oh iya, bisa. Kalau mandi Pak bagaimana? Kalau mandi dibantu karena susah ke WC. Kalau berpakaian bagaimana? Kalau pakai baju bisa sendiri, tapi kalau pakai celana dibantu. Baik Pak, coba kita angkat dan kita ke atas. Ya. Ya, oke, gerakkan. Coba angkat lagi. Coba lawan tangannya. Bisa? Susah. Bawa kakinya keluar. Coba lawan tangannya bawa keluar. Ya, lagi. Oke. Coba ke arah dalam. Oke. Coba satu kali lagi. Lawan ya. Lagi. Selanjutnya coba tepuk lututnya Pak. Ke dalam. Susah. Coba luruskan dan lawan tangannya. Selanjutnya di kakinya ya Pak. Coba bawa kakinya ke atas. Bisa? Lagi. Keras, susah. Oke.